Pada suatu hari yang melelahkan, Bapak Profesor ini berjalan tergesa-gesa menuju ruang pertemuan, yang di sana sudah berkumpul semua arsitek, ilmuwan, dan insinyur di ruangan bawah tanah. Untuk menyepakati bahwa hanya ada satu harapan untuk masa depan, yaitu dengan membangun kota bawah tanah yang didesain agar warga kota tetap terlindungi dari generasi ke generasi. Dan kota kini dibuat untuk melindungi dokumen rahasia yang akan terbuka otomatis setelah 200 tahun kemudian. Kotak ini diserahkan kepada wali kota yang diangkat secara berangsur-angsur dan diserahkan secara berantai kepada wali kota selanjutnya. Dan pada akhirnya hal buruk terjadi sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu kegunaan dan apa tujuan diciptakannya kotak ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata tidak ada satu orang pun yang menyadari kalau kotak ini sudah terbuka dengan sendirinya. Oke, jadi sekarang waktunya gue harus bocorin isi film ini untuk lo semuanya. Karena film ini mengisahkan kota yang ada jauh di dalam tanah yang diterangi oleh cahaya lampu pijar yang tersebar di seluruh langit-langit kota. Nah, kalau bapak yang ada di sana, yang dipayungin itu, dia adalah wali kota. Kita panggil dia wali kota Cole, yang ceritanya hari ini dia akan melantik anak-anak yang berusia 8-18 tahun sesuai dengan undian yang dia dapat. Petugas listrik, asisten pencatat waktu, perihal bangunan, pembantu di rumah kaca, pengupas kentang, kasir di gudang, petugas pipa, pengikis tembok, dan pembawa pesan. Pemuda yang satu ini bernama Dun. Ternyata dia menginginkan pertukaran pekerjaan dengan Lina, dan ternyata langsung disetujui. Ini Nyonya Murdo. Lina memiliki hubungan baik dengannya. Ini nenek, ya sudah pastilah, dan ini adalah Poppy. Lina memulai hari pertamanya sebagai penyampai pesan dengan begitu bagus dan antusias. Dia berlari begitu cepat dan cekatan. Dengan ditemani Bapak Sul, Dun diajarkan bagaimana memperbaiki pipa yang bocor. Tetapi Dun selalu penasaran apa yang dikerjakan orang-orang dalam generator. Dan seperti biasa yang namanya bocah selalu penasaran, dia pengen tahu semuanya dan selonong sana sini melulu. Dan lagi-lagi terjadi pemadaman listrik secara meluas. Dan ternyata generator yang sangat besar itu mengalami kerusakan yang sangat parah. Di lokasi yang berbeda, si nenek mulai mengingatkan kotak yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari wali kota ke wali kota berikutnya. Namun sialnya, si nenek lupa untuk apa sebenarnya kotak tersebut. Dan di saat yang tidak disangka, Lina mendapatkan tugas untuk menyampaikan pesan kepada wali kota yang isi pesannya adalah kapalnya siap. Ternyata selama ini nenek memang mencari-cari keberadaan kotak itu dan terlihat ia begitu bahagia dengan tahu kotak itu sudah ditemukan dan kini dia pun merasa tenang. Tiba-tiba listrik padam saat Lina sedang berkonsentrasi memperhatikan petunjuk dari dalam kotak itu. Tak disangka, Lina dan adiknya mendapati nenek mereka berdua telah tiada, dan mereka berdua harus pindah ke rumah Nyonya Murdo. Tanpa berlama-lama, Lina ingin mewujudkan keinginan si nenek dengan menyatukan semua sebaikan kertas menjadi dokumen petunjuk seperti yang berasal dari para pendiri kota. Dokumen yang telah tersusun rapi, Lina kasih lihat kepada Dun yang ternyata ia menyadari bahwa ada kesamaan dengan buku di ruang pelantikan. Tidak berselang lama,
Dun menyadari bahwa ada jalan keluar dari kota Ember. Dun yang sempat curiga dengan ruangan yang terhapus dari peta mengajak Lina pergi dan memeriksanya bersama. Dan tak disangka mereka melihat Looper datang. Tidak berakhir sial, karena Looper justru dikejar oleh sesuatu yang kurang lebih menjijikan. Di kesempatan yang lain, Lina mencoba mencari tahu arti petunjuk yang masih menjadi misteri. Tiba-tiba bertemu dengan Lizzie yang dengan tidak sengaja ia menjatuhkan persediaan makanan yang sudah lama tidak ada, dan Lina melihat Looper atau petugas persediaan makanan tampak terluka dan ia mencurigai pesan yang pernah dirinya sampaikan kepada Pak Wali Kota. Ya, tanpa pikir panjang aja, Lina langsung ngajakin Dun untuk periksa ruang yang pernah mereka datangi sebelumnya. Dan ternyata Pak Wali Kota ada di dalamnya dengan persediaan makanan yang begitu melimpah. Dengan inisiatifnya sendiri, Lina melaporkan Wali Kota kepada stafnya bahwa Wali Kota telah melakukan kejahatan dengan menyembunyikan persediaan makanan. Hasil yang tidak sesuai dengan harapan bahwa Pak Wali Kota bekerja sama dengan semua staf yang pada akhirnya Lina sendirilah yang justru menjadi ancaman bagi mereka. Pak Wali Kota yang melihat Lina membawa kotak itu justru memintanya, hingga dengan cara paksa, tapi sebaliknya justru Lina merebut kartu milik Pak Wali Kota dan menjadikannya sebagai buronan dan kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dan hal yang pasti adalah Lina lolos dari pengejaran dan sampailah ia di ruangan yang ia tuju, yaitu generator. Tapi tunggu sebentar, kenapa ada Poppy ya? Tenang aja, ini dia asal-usulnya. Dari sini mereka memecahkan pesan para pendiri kota satu persatu. Namun teka-teki nggak serta-merta selesai dengan mudah. Yang akhirnya mereka harus masuk ke dalam ruang kendali dan kuncinya adalah kartu yang ada di dalam kotak digabungkan dengan kartu yang ada dalam saku Wali Kota yang sebelumnya dicuri oleh Lina. Bisa disimpulkan bahwa sebelum ditemukannya kunci ini, maka tidak ada satu orang pun yang pernah masuk ke dalam ruang kendali generator. Langkah demi langkah mereka ikuti hingga akhirnya kedua kincir bekerja sesuai instruksi. Yang sayangnya satu kincir lainnya mengalami kerusakan. Tapi untungnya ada Bapak Sul di sana sehingga ia membantu memperbaiki. Dengan melalui beberapa kesulitan, akhirnya mereka meluncur bebas melalui terowongan yang telah dibuat oleh para pendiri kota. Dan berbagai rintangan mereka lalui dengan hanya duduk di atas perahu, hingga sampailah mereka kepada tangga yang tidak begitu tinggi. Yang dengan tangga ini mereka mulai naik ke atas permukaan bumi. Namun sayang, sesampainya mereka di permukaan tanah, hari masih gelap dan tertidurlah mereka hingga datang fajar. Dan inilah ending yang begitu bahagia. Yang dengan kata lain, sejak 200 tahun lamanya, mereka bertigalah yang pertama kali melihat cahaya matahari, menghirup udara segar, dan menyaksikan bagaimana indahnya hidup di atas permukaan bumi. Tunggu sebentar. Soalnya Lina ingin memberitahu warga kota Ember bahwa ada jalan keluar menuju permukaan bumi dengan menuliskan pesan kemudian diikat pada batu yang dijatuhkan tepat di atas kota Ember. Dan bahagianya lagi, orang yang pertama kali membaca pesan ini adalah orang yang tepat. Dialah ayahnya Dun, yaitu Loris Harrow.